Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez sapu bersih podium tertinggi di Sachsenring, kembali cetak hat-trick win. Bagnaia dikabarkan akan dipertimbangkan lagi kontraknya. Marc Marquez kembali menunjukkan kedikdayaan absolutnya di Sachsenring, Jerman. Bersama Ducati Lenovo, ia tampil dominan sepanjang akhir pekan MotoGP 2025 dengan menyapu bersih semua sesi, dari latihan bebas, kualifikasi, sprint race, warm-up, hingga race utama. Sejak hari Jumat, Marquez langsung memimpin di FP1 dan nyaris tak tersentuh di kualifikasi, menunjukkan bahwa Sachsenring, yang didominasi tikungan kiri, kembali menjadi rumah kekuatannya. Karakteristik sirkuit yang unik ini memang sangat cocok dengan gaya balap agresif Marquez. Pada hari Sabtu, Marquez kembali membuktikan keunggulannya di sprint race. Start dari posisi pole dan sempat melebar ke posisi 5 dan menghadapi lintasan basah. Ia tampil tenang dan taktis. Di lap terakhir, ia menyalip Marco Bezzecchi dan merebut kemenangan sprint ke-10 musim ini. Sesi warm-up minggu pagi pun dikuasainya dengan catatan waktu terbaik, menegaskan bahwa ia berada dalam performa maksimal menjelang balapan utama. Puncaknya terjadi di race hari Minggu, di mana Marquez tampil luar biasa dan kembali menaklukkan Sachsenring. Kemenangan di Sachsenring ini melengkapi hat-trick kemenangan beruntun Marquez musim ini, setelah sebelumnya ia juga menjuarai MotoGP di Mugello dan Assen. Momentum 3 pekan luar biasa ini membuat Marquez berada dalam performa terbaik sejak comeback-nya bersama Ducati. Dengan kemenangan ini, Marquez memperpanjang rekor kemenangannya di Sachsenring menjadi 11 kali, dan naik ke puncak klasemen dengan total 344 poin, unggul jauh dari para rival termasuk adiknya sendiri, Alex Marquez. Kombinasi antara pengalaman, strategi ban, gaya balap agresif, dan motor Ducati yang sangat kompetitif menjadikan Marquez hampir tak tersentuh. Di Sachsenring, seperti di Mugello dan Assen, tak ada yang bisa menyainginya. 3 kemenangan beruntun, pole position sempurna, dan sapu bersih akhir pekan membuat Marquez kini benar-benar kembali sebagai ancaman utama di MotoGP 2025. Dominasi mutlak ini menjadi sinyal tegas. Sang juara dunia 6 kali sedang berburu gelar ke-9, dan lawan-lawannya harus siap menghadapi versi terbaik dari Marc Marquez. Namun di balik euforia kemenangan Marquez, awan kelabu menyelimuti rekan setimnya sekaligus juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia. Pembalap Italia itu kembali gagal tampil kompetitif. Hanya mampu finish di posisi 3 setelah sepanjang balapan bergulat dengan masalah traksi belakang dan kehilangan ritme sejak lap-lap awal. Ini adalah kesekian kalinya Bagnaia hanya naik podium 3. Sebuah penurunan performa yang sangat mencolok dibandingkan dominasi yang pernah ia tunjukkan musim-musim sebelumnya. Bahkan sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, Pecco tampak kebingungan. Motor terlihat tidak stabil saat melewati sektor cepat, dan ia tampak kesulitan untuk mempertahankan kecepatan masuk tikungan yang biasanya menjadi kekuatannya. Dalam sesi wawancara pasca balapan, Pecco mengakui bahwa ia kehilangan feeling terhadap motornya dan belum menemukan solusi teknis yang tepat meski tim telah mencoba berbagai pendekatan setup. Ketidakmampuan Bagnaia bersaing di level teratas tak hanya mengundang tanya dari penggemar, tetapi juga menyalakan alarm di internal Ducati. Media Jerman terkemuka, dalam laporan eksklusifnya menyebut bahwa sumber mereka yang merupakan salah satu anggota kru teknis di padek Ducati, memberikan informasi sensitif bahwa telah terjadi pembicaraan internal mengenai evaluasi performa Bagnaia secara menyeluruh. Dalam artikel bertajuk, Krisis Identitas Pecco Bagnaia, media tersebut menulis bahwa sumber anonim itu mengonfirmasi adanya ketegangan di dalam tim, khususnya setelah 2 seri terakhir di mana Marquez terus menanjak, sementara Bagnaia justru terpuruk. Ada perasaan tak seimbang di dalam garasi. Marc datang dengan energi baru, data balapnya selalu memberikan arah jelas. Pecco justru kebalikannya. Tim kesulitan membaca arah yang dia inginkan, dan itu menjadi beban besar, ungkap sumber tersebut kepada jurnalis. Lebih jauh, media tersebut bahkan mengungkapkan bahwa jika performa Bagnaia tidak membaik dalam 2 atau 3 seri mendatang, manajemen Ducati akan mempertimbangkan untuk meninjau kembali kontraknya yang saat ini masih berlaku hingga akhir musim 2026. Kabar ini tentu saja menjadi pukulan berat, bukan hanya bagi Bagnaia sendiri, tetapi juga bagi publik Italia yang melihatnya sebagai simbol kejayaan Ducati era modern. Pecco telah membawa Ducati meraih 2 gelar dunia berturut-turut dan menjadi figur utama dalam proyek jangka panjang Bologna. Namun di MotoGP, tak ada ruang untuk stagnasi. Pabrikan sekelas Ducati yang saat ini menjadi tim terdepan dengan motor terbaik dan dukungan finansial serta teknis dari sponsor besar seperti Lenovo dan Shell, tentu tak bisa mentoleransi keterpurukan pembalap utama terlalu lama. Ketika Marquez membuktikan dirinya mampu langsung kompetitif bahkan menang dalam waktu singkat, tekanan pada Bagnaia meningkat secara eksponensial. Sumber internal juga menyebut bahwa Ducati sempat berharap akan terjadi sinergi antara 2 pembalap top mereka,
Namun kenyataannya justru menciptakan semacam kompetisi internal yang belum tentu sehat bagi kestabilan tim. Beberapa engineer dikabarkan lebih tertarik bekerja pada sisi garasi Marquez, mengingat data yang dihasilkan lebih konsisten dan mudah dianalisis. Di sisi lain, kru Bagnaia merasa dalam tekanan terus-menerus untuk mencari solusi dari motor yang seharusnya mereka sudah kuasai selama 3 musim penuh. "Kami butuh keajaiban," kata salah satu mekanik Ducati kepada wartawan, dengan nada suara yang mencerminkan kelelahan. Dampak dari ketidakseimbangan ini bahkan bisa merusak arah proyek jangka panjang Ducati, yang selama ini dikenal sebagai proyek teknis paling ambisius di MotoGP modern. Kini, publik menantikan bagaimana reaksi Ducati dalam menyikapi situasi genting ini. Dengan kehadiran Marquez yang langsung membungkam semua keraguan dan menjelma menjadi pemimpin alami di lintasan, Ducati seolah dihadapkan pada keputusan sulit, mempertahankan loyalitas terhadap Bagnaia sebagai simbol proyek, atau mulai menyiapkan rencana suksesi lebih awal demi menjaga supremasi kompetitif mereka. Beberapa nama bahkan mulai disebut-sebut di bursa pembalap jika Ducati memutuskan untuk menggoyang line-up mereka, termasuk adik Marquez, Alex Marquez, yang tampil impresif di Gresini, serta Jorge Martin yang meski telah menandatangani kontrak dengan Aprilia untuk 2026, masih menyimpan ambisi besar untuk kembali ke motor pabrikan Ducati. Sementara itu, Marquez tetap merendah dalam komentarnya. "Saya hanya mencoba melakukan pekerjaan saya dengan baik. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik, tapi bagaimana kami bisa membawa Ducati tetap di puncak," ujarnya saat ditanya tentang dinamika internal tim. Namun bahasa tubuhnya dan sikap percaya dirinya yang meningkat menunjukkan bahwa ia kini benar-benar merasa nyaman sebagai pemimpin proyek Ducati. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Ducati akan menggeser seluruh strategi jangka panjangnya ke orbit Marquez, sebuah skenario yang mungkin tidak terpikirkan oleh siapapun 1 tahun lalu. Para petinggi Ducati tegang. Marc Marquez juara dramatis di sprint race Sachsenring di kondisi lintasan basah. King of Sachsenring comeback. Sachsenring 2025, akhir pekan yang seharusnya menjadi rutinitas balap tahunan MotoGP, mendadak berubah menjadi panggung penuh ketegangan dan drama emosional bagi tim pabrikan Ducati. Hujan deras yang mengguyur lintasan Jerman tak hanya memaksa para pembalap untuk beradaptasi dengan kondisi ekstrim, tapi juga menguji mental dan keberanian para petinggi tim, terutama mereka yang berada di belakang kesuksesan besar Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah semua itu, satu nama muncul sebagai pusat badai, Marc Marquez, sang legenda yang kini membela Ducati Lenovo Team. Sejak pengumuman bergabungnya Marc Marquez ke Ducati pada akhir musim lalu, banyak suara sumbang yang mempertanyakan keputusan besar ini. Apakah menggabungkan karakter keras kepala seorang Marquez dengan struktur disiplin Ducati adalah langkah bijak? Bagaimana jika chemistry yang selama ini dibangun dengan pebalap seperti Bagnaia terganggu? Dan yang paling menakutkan, bagaimana jika semua taruhan itu gagal? Namun, yang terjadi di Sachsenring bukanlah kegagalan. Justru sebaliknya, itu adalah pembuktian besar yang datang bersama tekanan yang luar biasa. Sejak sesi latihan bebas hingga sesi kualifikasi, cuaca di Sachsenring menunjukkan wataknya yang tak terduga. Hujan deras membuat kondisi lintasan tak menentu, dan itu artinya keputusan strategis tim akan menjadi penentu utama, bukan sekadar kecepatan motor. Petinggi Ducati, termasuk General Manager Gigi Dalinya dan manajer tim Davide Tardozzi, disebut berada dalam tekanan mental sepanjang akhir pekan. Memiliki pembalap seperti Marquez di satu sisi adalah berkah, namun di sisi lain, keberaniannya kadang terlalu dekat dengan bahaya. Di lintasan basah, mereka tahu bahwa Marquez akan menyerang. Itu identitasnya. Ia tidak menunggu, ia tidak bertahan, ia menyerbu. Dan dalam kondisi hujan, satu kesalahan kecil bisa mengakhiri balapan, atau lebih buruk lagi. Bahkan sebelum sprint race dimulai, suasana di garasi Ducati sudah menggambarkan ketegangan luar biasa. Monitor dipelototi dengan cemas, kepala-kepala tertunduk dalam diskusi intens, dan tidak sedikit suara di paddock yang menyatakan bahwa jika Marquez memaksakan gaya balap agresifnya di kondisi seperti ini, maka hasilnya bisa sangat ekstrim, entah kemenangan luar biasa atau bencana total. Namun yang terjadi justru di luar ekspektasi terliar sekalipun. Dalam tekanan, Marquez menjelma menjadi versi terbaik dari dirinya. Bukan hanya cepat, tapi menakutkan. Ia tidak sekadar melaju, ia mendominasi. Tidak ada yang bisa menyamai ketenangannya di atas motor. Bahkan di tengah guyuran hujan dan lintasan setengah kering yang membuat banyak pembalap lain tampak seperti amatir. Ia mengendalikan motor seolah-olah menjadi perpanjangan tubuhnya. Dan itulah yang membuat seluruh kubu Ducati, yang sebelumnya diliputi kecemasan, akhirnya harus mengakui. Inilah alasan mereka memboyong Marquez. Ketegangan yang menguasai para petinggi Ducati bukanlah tanpa alasan.
Sebab mereka tahu betul sejarah Sachsenring dalam hidup Marquez. Sirkuit ini adalah milik Marquez, dalam arti harfiah dan emosional. Ia telah memenangkan begitu banyak balapan di sini, mencatat rekor luar biasa selama lebih dari 1 dekade. Di masa kejayaannya bersama Honda, Sachsenring adalah benteng tak tergoyahkan miliknya. Namun, itu semua terjadi sebelum cedera besar, sebelum kehilangan kepercayaan diri, sebelum ia harus membangun kembali segalanya dari nol. Kini, mengenakan baju merah dan menunggangi Desmosedici GP25, Marquez datang ke Sachsenring bukan sebagai pemuncak klasemen atau unggulan utama, melainkan sebagai ancaman yang kembali bangkit. Dan kebangkitannya bukan sekadar kabar baik bagi fans MotoGP, melainkan juga mimpi buruk bagi pesaing. Sebab jika Marc Marquez kembali menemukan dirinya, terutama di Sachsenring, maka semua kalkulasi juara dunia akan berubah total. Usai balapan, ekspresi para petinggi Ducati berubah total. Ketegangan berganti jadi rasa lega yang luar biasa, bahkan campur aduk dengan sedikit ketakutan. Jika ini baru awal, apa yang akan dilakukan Marquez berikutnya? General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, mengatakan kepada media, "Kami datang dengan harapan, tapi juga ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Marc dalam situasi seperti ini. Tapi sekarang kami sadar, kami tidak punya pilihan selain mempercayainya," ungkap Dalinya dengan tegang. Mereka yang dulu mempertanyakan keputusan Ducati mengontrak Marquez kini justru terdiam. Ketika ia berdiri di Parc Ferme, basah kuyup namun tersenyum lebar. Semua kritik seolah tak punya tempat. Seorang pembalap tidak bisa dibentuk dari strategi saja. Ia harus dilahirkan dengan naluri. Dan di Sachsenring, naluri itu menjadi pembeda antara pembalap biasa dan legenda. Marquez tidak hanya menang. Ia menunjukkan bahwa ia masih monster yang sama, hanya dalam warna yang berbeda. Bagi Ducati, momen ini lebih besar dari sekadar kemenangan sprint. Ini adalah validasi dari taruhan besar yang telah mereka ambil. Selama bertahun-tahun, Ducati dikenal sebagai tim yang penuh data, logika, dan pendekatan sistematis. Marquez, di sisi lain, adalah personifikasi dari naluri, improvisasi, dan nyali besar. Dua dunia ini bertabrakan, dan di Sachsenring, mereka menyatu. Inilah perpaduan teknik dan kegilaan. Dan hasilnya, sangat mengerikan untuk lawan-lawannya. Satu hal yang kini jelas, Sachsenring tetaplah tanah kekuasaan Marc Marquez. Sirkuit ini, dengan semua tikungan ke kiri yang ia cintai, dengan kontur sempit dan teknis yang menguji presisi, masih tunduk padanya. Dan kembalinya dominasi ini di bawah bendera Ducati, membuat seluruh padek terhenyak. Ini bukan sekadar comeback. Ini adalah deklarasi bahwa sang raja belum meninggalkan tahtanya. Ia hanya mengganti mahkota. Kedepan, tekanan tentu belum usai. Race utama masih menanti, dan paruh musim masih panjang. Tapi kini Ducati telah belajar satu pelajaran penting. Ketika hujan turun, ketika sirkuit menjadi arena pertarungan mental dan insting, ketika semua pembalap ragu, Marc Marquez justru menemukan jalannya. Dan di saat seperti itu, tak ada petinggi Ducati yang bisa berbuat banyak selain duduk tegang di pit wall, dan menyaksikan keajaiban terjadi. Marc Marquez bangkit dari luka. Rubah crash jadi juara. Stoner katakan, "Aku tak pernah lihat yang seperti ini di Ducati." Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap paling fenomenal dalam sejarah MotoGP. Di sirkuit Titi Assen, Belanda, pembalap Ducati Lenovo itu meraih kemenangan dramatis pada race utama Grand Prix Belanda 2025. Kemenangan ini terasa sangat luar biasa karena diraih dalam kondisi fisik yang tidak sempurna. Bahkan bisa dibilang memprihatinkan, usai mengalami dua crash mengerikan pada sesi latihan bebas. Pada FP1, Marquez mengalami high side di tikungan 15 yang membuatnya terlempar dari motor dan menghantam aspal dengan keras. Ia menderita cedera pada lengan kiri, pergelangan tangan, serta luka di dagu dan bagian tubuh lainnya. Belum cukup sampai di situ, sesi praktis juga menjadi sesi buruk lainnya setelah ia kembali terjatuh dan sempat tidak bisa berdiri untuk beberapa saat. Dalam kondisi normal, seorang pembalap akan memilih mundur untuk pemulihan, namun tidak dengan Marc Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien ini justru kembali ke lintasan pada sprint race hari Sabtu dan sukses meraih kemenangan dengan strategi cerdas dan aksi heroik. Itu belum cukup. Pada hari Minggu, ia kembali turun di race utama dan mempersembahkan performa yang tak hanya luar biasa dari sisi kecepatan, tetapi juga dari sisi mentalitas dan daya juang yang membuat banyak pihak tercengang, termasuk legenda MotoGP dan Ducati, Casey Stoner. Di race utama, Marquez memulai balapan dari posisi start keempat.
Start yang ia lakukan sangat agresif dan presisi. Langsung menyalip pembalap di depannya di tikungan pertama. Dalam beberapa lap awal, Marquez bermain aman dengan menjaga jarak dari rival utamanya, Francesco Pecco Bagnaia. Namun memasuki lap kelima, Baby Alien mulai meningkatkan kecepatan. Dengan manuver bersih dan presisi tinggi, ia menyalip Pecco di tikungan terakhir dan mempertahankan posisi hingga garis finish. Kemenangan ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga momen historis. Ini adalah ketiga kalinya Marquez pecundangi Pecco di sirkuit-sirkuit yang sangat spesial bagi Bagnaia. Pertama terjadi di GP Qatar, di mana Marquez menyapu bersih sprint dan race utama. Kedua terjadi di GP Italia, Mugello, yang merupakan kandang bagi Bagnaia. Dan yang ketiga, di Assen, Belanda. Sirkuit yang sangat berarti bagi Pecco karena memiliki nilai emosional tinggi. Bahkan ia pernah membuat tato sirkuit Assen di lengannya sebagai simbol kemenangan dan kebanggaannya terhadap sirkuit tersebut. Ironisnya, di tiga tempat yang menjadi favoritnya, Pecco justru dipermalukan habis-habisan oleh rekan setimnya sendiri. Pecco Bagnaia, yang awalnya digadang-gadang akan kembali menguasai musim ini, kini mengalami fase terburuk sepanjang karirnya. Finish ketiga di sprint Assen dan hanya mampu jadi runner-up di race utama, membuatnya makin tertinggal di klasemen sementara. Yang membuatnya makin frustasi adalah kenyataan bahwa ia kalah dari Marquez, di tiga tempat yang seharusnya menjadi arena kejayaannya. Sumber dari dalam paddock Ducati menyebut bahwa tekanan yang dihadapi Pecco kini bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga menyangkut kepercayaan diri dan beban psikologis yang besar. Dalam beberapa sesi wawancara, ekspresi Bagnaia terlihat kosong. Ia mengakui merasakan rabia, alias kemarahan terhadap dirinya sendiri. Beberapa kru menyebut bahwa ia mulai menarik diri dari sesi evaluasi bersama tim dan lebih banyak diam di dalam paddock. Bahkan, sempat muncul rumor bahwa Bagnaia merasa dikhianati oleh Ducati karena mereka kini terlihat lebih mengarah kepada Marquez sebagai prioritas utama dalam pengembangan motor. Di sisi lain, Marquez terlihat makin nyaman dengan motornya dan makin menyatu dengan tim. Banyak yang menyebut bahwa musim ini menjadi titik balik dari karirnya setelah masa-masa sulit di Honda. Setelah cedera lengan parah dan berbagai musim yang berat tanpa kemenangan, Marquez membuktikan bahwa dirinya belum habis. Justru kini, di usia yang lebih matang dan setelah melalui banyak cobaan, ia tampil lebih stabil, dewasa, dan tetap memiliki nyali besar untuk bertarung di level tertinggi. Casey Stoner, legenda Ducati yang dikenal kritis, bahkan tak kuasa menahan kekaguman terhadap Marquez. Dalam sebuah wawancara, Stoner menyebut bahwa Mark mengejutkan semua orang. Dia membungkam kritik dengan kemenangan, bahkan dalam kondisi cedera. Itu bukan hanya kemenangan teknis, tapi juga mental, ungkap Stoner. Ini adalah pernyataan besar dari sosok yang sangat dihormati di Ducati dan dunia MotoGP. Dengan kemenangan di Assen, Marquez kini memimpin klasemen sementara dengan margin lebih dari 50 poin atas saudaranya, Alex Marquez, dan lebih dari 100 poin atas Bagnaia. Dominasi ini tentu menciptakan dinamika baru dalam tim Ducati Lenovo. Jika awal musim mereka membayangkan kombinasi Pecco Marc sebagai duo emas, kini tekanan dan rivalitas internal kian nyata. Di dalam garasi, mulai terlihat ada pembatasan akses media, pemisahan kru, dan ada bicara yang cenderung diplomatis dari manajemen ketika ditanya siapa yang akan mereka dukung dalam perebutan gelar dunia. Manajer tim hanya menjawab singkat, "Kami mendukung pembalap yang memberi hasil terbaik untuk tim." Dan semua orang tahu, pembalap itu adalah Marc Marquez. Rivalitas ini juga mendapat perhatian besar dari para penggemar dan media global. Dunia MotoGP belum pernah melihat pertarungan psikologis dan performa seperti ini antara dua pembalap top dalam satu tim sejak era Rossi versus Lorenzo di Yamaha. Bahkan, beberapa media menyebut bahwa Ducati sedang mendidih dari dalam. Ini bukan hanya soal motor tercepat, tapi juga soal ego, status, dan harga diri. Marquez kini di atas angin, dengan performa konsisten dan karisma yang kembali menyala. Sementara Bagnaia harus berjuang tidak hanya melawan waktu, tetapi juga melawan bayangan dominasi rekan setimnya yang kini menjelma menjadi musuh terbesar. Kemenangan di Assen juga menandai momen simbolis, sebuah transisi kekuasaan. Jika sebelumnya Ducati dikenal sebagai kerajaan Bagnaia, maka kini Marquez telah merebut tahta itu dengan cara yang tidak bisa dibantah. Fans mulai beralih. Media mulai memusatkan perhatian. Dan Casey Stoner, yang dulu menyebut Marquez sebagai ancaman bagi warisan Ducati, kini menyebutnya sebagai roh juara yang sesungguhnya. Dalam satu musim, Marquez telah membalikan keadaan dari mantan pembalap cedera menjadi calon juara dunia.
fading fast. Bos Ducati tak menyangka, Marc Marquez kembali permalukan Pecco di sirkuit favorit Bagnaia. Sirkuit Assen, Belanda, menjadi saksi salah satu akhir pekan paling dramatis dalam sejarah MotoGP musim 2025. Dalam balapan penuh tensi ini, nama Marc Marquez kembali menggema dengan gemilang, sementara Pecco Bagnaia, sang juara bertahan Assen yang mengidolakan sirkuit Assen hingga menato layoutnya di lengan, justru mengalami nasib pahit yang tak disangka. Kisah ini bukan sekadar tentang siapa yang tercepat, tapi tentang keberanian melawan rasa sakit, tekanan emosional, dan perubahan tak terduga di arena balap kelas dunia. Segalanya dimulai di sesi latihan bebas pertama, FP1, pada Jumat pagi. Cuaca yang tak bersahabat dan lintasan yang masih licin akibat sisa oli dari sesi Moto3, membuat kondisi sangat berisiko. Marc Marquez, yang kini membela tim pabrikan Ducati Lenovo, menjadi sorotan setelah mengalami high side yang keras. Tubuhnya terhempas ke gravel trap, menghantam lutut dan selangkangan dengan keras. Meski begitu, dengan tekad luar biasa, ia kembali ke lintasan dan mencatatkan waktu tercepat. Namun malapetaka belum usai. Di sesi berikutnya, Marquez kembali terjatuh. Kali ini ia mengalami mati rasa di tangan dan nyeri hebat di selangkangan. Meski 2 kali terlempar dari motornya dalam kurun beberapa jam, Marquez tetap dinyatakan fit oleh tim medis untuk mengikuti sesi kualifikasi. Saat sesi kualifikasi berlangsung, Fabio Quartararo dari Yamaha mengejutkan banyak pihak dengan merebut pole position berkacatatan waktu 1 menit 30,651 detik. Di belakangnya ada Pecco Bagnaia yang tampil solid, sementara Alex Marquez, adik kandung Marc, mengamankan posisi ketiga. Marc Marquez sendiri, meski cedera, berhasil mencatat waktu keempat tercepat. Ini menjadi bukti bahwa rasa sakit tak mampu mengalahkan hasratnya untuk tetap bersaing di level tertinggi. Kualifikasi ini juga menjadi panggung ekspektasi bagi Bagnaia. Assen adalah sirkuit yang sangat berarti baginya. Tempat ia memilih untuk menato desain lintasannya di lengan sebagai simbol cintanya terhadap trek tersebut. Kejadian yang dialami Marquez membuat manajemen Ducati terkejut sekaligus kagum. CEO Ducati Claudio Domenicali menyebut semangat juang Marquez sebagai sesuatu yang melampaui batas manusia biasa. Luigi Dalinya, direktur teknik Ducati, menyebut Marc sebagai sosok heroik yang mampu membalap secara agresif namun tetap terkontrol, bahkan dalam kondisi cedera. Sementara itu, Davide Tardozzi, manajer tim, menyatakan bahwa Marquez telah membuktikan dirinya sebagai aset luar biasa bagi tim Ducati, bukan hanya karena kecepatan, tapi juga mentalitasnya yang tangguh. Puncak dari kejutan akhir pekan ini terjadi saat sprint race digelar. Start dari posisi keempat, Marc Marquez langsung melesat ke depan. Dalam satu putaran, ia berhasil melewati Fabio Quartararo dan memimpin balapan. Meski tertinggal akibat 2 crash sebelumnya, ia menunjukkan kecepatan dan konsistensi yang luar biasa sepanjang balapan. Ia mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish, bahkan mengukir kemenangan sprint ke-9 dari 10 balapan musim ini. Lebih istimewa lagi, adik kandungnya, Alex Marquez, menyusul di posisi kedua, sementara Marco Bezzecchi dari Aprilia finish ketiga. Sayangnya, nasib berkata lain bagi Pecco Bagnaia. Start dari posisi kedua, ia mengalami kesulitan sepanjang sprint dan secara perlahan merosot ke posisi kelima. Ia gagal mempertahankan ritme dan tidak mampu meladeni tekanan dari Di Giannantonio serta Bezzecchi. Ini menjadi momen yang sangat ironis bagi Bagnaia. Sirkuit yang ia cintai, tempat ia ukir dalam bentuk tato di tubuhnya, justru menjadi tempat ia gagal meraih hasil yang diharapkan. Dari sisi teknis, Bagnaia mengeluhkan soal ban depan dan grip yang tidak sesuai ekspektasi. Ia juga menyiratkan bahwa tekanan mental turut memengaruhi performanya di trek. Kemenangan Marquez di sprint race membuat posisinya di puncak klasemen semakin kokoh. Ia kini unggul 43 poin dari adiknya, Alex Marquez, dan menjauhkan diri 117 poin dari Bagnaia yang berada di posisi ketiga. Statistik ini membuktikan bahwa konsistensi Marquez bukan hanya keberuntungan, tapi juga hasil dari kombinasi teknik, pengalaman, dan kekuatan mental yang jarang dimiliki pembalap lain. Marquez sendiri menyebut bahwa kemenangan ini adalah hasil dari kesalahan di latihan. Ia menegaskan bahwa crash membuatnya lebih fokus dan membalap dengan lebih hati-hati namun efektif di sesi balapan. Di sisi lain, Bagnaia mengaku kecewa berat. Ia menyatakan bahwa Assen seharusnya menjadi balapan spesial, namun berbalik menjadi mimpi buruk. Tekanan internal, baik dari dirinya sendiri maupun harapan publik, membuat balapan ini terasa berat secara mental. Ia menambahkan bahwa masalah ban juga berkontribusi besar terhadap kegagalannya mempertahankan posisi.
Ducati pun kini berada di persimpangan. Di satu sisi mereka memiliki Marquez yang sedang on fire, di sisi lain mereka harus menjaga moral Bagnaia, yang merupakan pembalap utama. Dari sisi teknis, analis melihat bahwa pendekatan Marquez di Assen sangat berbeda dari biasanya. Ia mengurangi risiko di sesi kualifikasi, namun tampil lebih agresif dan kalkulatif saat sprint. Pendekatan ini berhasil membuahkan hasil dan membuktikan fleksibilitasnya dalam menghadapi tekanan. Sementara itu, Quartararo, sang pole sitter, gagal menyelesaikan sprint karena mengalami kecelakaan saat mencoba naik ke posisi podium. Ini menjadi pukulan telak bagi Yamaha, yang sebenarnya tampil kompetitif sepanjang akhir pekan. Menuju balapan utama hari Minggu, ekspektasi kembali tertuju pada Marquez. Ia menjadi kandidat kuat untuk mengulangi kemenangannya, meski harus menghadapi balapan penuh yang jauh lebih menuntut secara fisik dan mental. Kondisinya yang belum sepenuhnya pulih akan menjadi tantangan besar. Sementara itu, Bagnaia harus bangkit jika tak ingin semakin tertinggal dalam klasemen. Dengan segala beban emosional yang ia bawa, termasuk tato Assen di tubuhnya yang kini menjadi simbol luka, Bagnaia harus menunjukkan bahwa ia masih pantas menjadi penantang gelar. Apapun hasil balapan utama nanti, akhir pekan di Assen telah menghadirkan kisah luar biasa. Dari crash brutal, tekad tak tergoyahkan, kemenangan luar biasa, hingga kejatuhan emosional sang juara bertahan Assen, semuanya membentuk narasi yang begitu menggugah. Marquez telah membuktikan dirinya sebagai pejuang sejati. Cedera parah tak menghentikannya untuk mencetak kemenangan, dan ia melakukannya dengan gaya yang membuat semua orang, termasuk bos Ducati, terheran-heran. Losing time, I'm fading fast.